Badai hujan dan petir adalah salah satu fenomena cuaca yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di daerah tropis. Badai ini ditandai dengan munculnya hujan deras, kilatan petir, dan suara gemuruh guntur. Proses terbentuknya badai hujan dan petir melibatkan interaksi kompleks antara suhu, kelembapan, dan tekanan atmosfer. Proses terjadinya badai hujan dan petir. Badai hujan dan petir terjadi ketika udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih dingin. Udara hangat ini membawa uap air yang ketika naik, mendingin dan mengembun menjadi tetes-tetes air. Proses ini membentuk awan cumulonimbus yang besar, yang seringkali menjadi tanda akan datangnya badai. Ketika proses kondensasi terjadi secara cepat, energi panas dilepaskan, membuat udara di sekitarnya semakin naik dan mempercepat proses pembentukan badai. Pembentukan petir. Petir terbentuk karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan bumi atau antara dua awan. Di dalam awan cumulonimbus, terjadi gesekan antara partikel-partikel es, tetes air, dan debu yang menyebabkan muatan listrik terbentuk. Bagian atas awan biasanya bermuatan positif, sementara bagian bawah bermuatan negatif. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik dilepaskan dalam bentuk petir yang seringkali terlihat sebagai kilatan cahaya yang sangat terang. Guntur atau suara gemuruh yang mengikuti kilatan petir terjadi karena udara di sekitar petir memanas secara tiba-tiba hingga ribuan derajat Celcius. Pemanasan ini menyebabkan udara mengembang dengan cepat, menciptakan gelombang suara yang kita dengar sebagai guntur. Suara guntur bisa terdengar beberapa detik setelah kilat karena suara bergerak lebih lambat dibandingkan cahaya. Dampak badai hujan dan petir. Badai hujan dan petir bisa sangat merusak. Sambaran petir dapat menyebabkan kebakaran hutan, kerusakan bangunan, dan bahkan mengancam nyawa manusia. Selain itu, hujan deras yang menyertai badai dapat menyebabkan banjir bandang, terutama di daerah perkotaan dengan sistem drainase yang buruk. Angin kencang yang seringkali menyertai badai petir juga dapat merobohkan pohon, tiang listrik, dan bangunan. Keselamatan saat badai petir. Untuk menghindari bahaya selama badai petir, penting untuk menjauh dari tempat terbuka, seperti lapangan atau puncak bukit. Hindari juga berteduh di bawah pohon tinggi atau dekat benda logam, karena petir cenderung menyambar objek yang tinggi atau yang memiliki konduktivitas listrik tinggi. Jika sedang berada di dalam rumah, sebaiknya matikan peralatan listrik yang terhubung ke sumber daya untuk menghindari kerusakan akibat lonjakan listrik. Meskipun badai hujan dan petir bisa menimbulkan kerusakan dan bahaya, fenomena ini adalah bagian alami dari sistem cuaca bumi dan memainkan peran penting dalam mendistribusikan energi dan air di atmosfer. Badai hujan dan petir adalah salah satu fenomena cuaca yang paling umum dan menarik di planet kita. Mereka dapat terbentuk dalam waktu singkat, menghasilkan hujan deras, kilat yang menyilaukan, dan suara gemuruh guntur yang menggelegar. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lebih mendalam tentang proses terbentuknya badai hujan dan petir, berbagai jenis petir, dampaknya pada manusia dan lingkungan, serta bagaimana fenomena ini telah mempengaruhi budaya dan teknologi. Proses terjadinya badai hujan dan petir. Badai hujan dan petir terjadi ketika udara yang lembab dan hangat naik ke atmosfer yang lebih tinggi dan dingin. Proses ini biasanya dimulai ketika udara hangat dari permukaan bumi mulai naik karena pemanasan dari matahari. Udara yang naik ini membawa uap air yang kemudian mengembun ketika mencapai ketinggian yang lebih dingin, membentuk awan cumulonimbus yang besar.
Awan ini seringkali membumbung tinggi ke atmosfer, mencapai ketinggian hingga 10-12 km atau lebih, dan menjadi tempat di mana badai petir berkembang. Udara yang lebih dingin di ketinggian menyebabkan uap air dalam awan mengembun lebih cepat, menghasilkan tetesan air atau kristal es yang lebih besar. Saat tetesan ini jatuh ke bawah, mereka bertabrakan dengan partikel-partikel lain dalam awan, menghasilkan muatan listrik yang tidak seimbang. Bagian atas awan sering bermuatan positif, sementara bagian bawahnya bermuatan negatif. Ketika perbedaan muatan ini mencapai titik kritis, terjadi pelepasan energi listrik dalam bentuk petir, pembentukan petir, dan jenis-jenisnya. Petir adalah salah satu fenomena paling mencolok yang dihasilkan oleh badai. Kilatan cahaya ini terjadi ketika muatan listrik yang terakumulasi di awan mencari jalan untuk melepaskan diri. Ada beberapa jenis petir yang umum terjadi, termasuk 1. Petir awan ke tanah Kluktogeron. Ini adalah jenis petir yang paling terkenal dan seringkali dianggap paling berbahaya. Kilatan petir ini bergerak dari awan ke tanah, mencari benda yang lebih tinggi di permukaan bumi seperti pohon, bangunan, atau menara logam. 2. Petir intra-awan intra-cloud. Ini adalah jenis petir yang terjadi di dalam awan itu sendiri, antara bagian yang bermuatan positif dan negatif. Meskipun petir ini tidak langsung menyambar tanah, petir intra-awan bisa terlihat sebagai kilatan cahaya besar yang menerangi awan pada malam hari. 3. Petir awan ke awan Kluktogeron. Kilatan petir ini terjadi antara dua awan yang bermuatan berbeda. Petir ini bergerak secara horizontal, melintasi langit, dan sering kali terlihat seperti kilatan cahaya panjang di antara awan-awan. 4. Petir positif ini adalah jenis petir yang lebih langka, tetapi jauh lebih kuat dibandingkan petir biasa. Petir positif membawa muatan positif dari puncak awan dan dapat menyambar tanah dengan kekuatan yang lebih besar. Petir positif sering terjadi pada akhir badai petir dan dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dari awan ke tanah. 5. Petir bola balik bintang-bintang. Salah satu fenomena yang paling jarang dan misterius. Petir bola digambarkan sebagai bola cahaya, bercahaya yang mengambang dan bisa bertahan beberapa detik. Fenomena ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh ilmuwan, meskipun ada banyak teori yang mencoba menjelaskan bagaimana dan mengapa petir bola terbentuk. Pagar-pagar guntur, suara dari petir. Guntur adalah suara gemuruh yang sering mengikuti kilatan petir. Fenomena ini terjadi karena petir memanaskan udara di sekitarnya secara tiba-tiba hingga mencapai suhu yang sangat tinggi, sekitar 30.000 derajat Celcius 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Pemanasan cepat ini menyebabkan udara mengembang dengan cepat, menciptakan gelombang kejut yang kita dengar sebagai suara guntur. Suara guntur bisa terdengar berbeda-beda, tergantung pada jarak antara pengamat dengan lokasi sambaran petir. Jika petir terjadi di dekat kita, suara guntur terdengar seperti letusan keras dan mendadak. Namun, jika petir menyambar jauh, guntur terdengar lebih seperti gemuruh yang bergulung, karena gelombang suara terpecah-pecah oleh atmosfer. Pagar dampak badai hujan dan petir. Badai hujan dan petir memiliki berbagai dampak yang signifikan, baik terhadap lingkungan maupun manusia. Salah satu dampak paling langsung adalah bintang-bintang banjir. Bintang-bintang yang dapat terjadi karena hujan deras yang sering menyertai badai petir. Di daerah perkotaan yang memiliki sistem drainase buruk, hujan yang turun dalam waktu singkat bisa menyebabkan banjir, bandang yang merusak rumah, kendaraan, dan infrastruktur. Selain itu, petir dapat menyebabkan bintang-bintang kebakaran hutan bintang-bintang. Jika menyambar pohon atau vegetasi kering, sambaran petir juga dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, jaringan listrik, dan bahkan perangkat elektronik. Setiap tahun, ribuan kebakaran hutan di seluruh dunia dipicu oleh sambaran petir, terutama di daerah-daerah yang rawan kekeringan. Bagi manusia, sambaran petir adalah bahaya yang nyata. Meskipun jarang terjadi, sambaran petir dapat menyebabkan kematian atau luka serius. Dalam beberapa kasus,
Korban selamat dari sambaran petir mengalami gangguan neurologis, kerusakan organ dalam, atau luka bakar. Oleh karena itu, saat terjadi badai petir, penting untuk menghindari tempat-tempat terbuka, seperti lapangan, pantai, atau area yang dekat dengan benda logam tinggi. Pagar mitigasi sambaran petir untuk melindungi bangunan dan struktur dari sambaran petir. Banyak bangunan dilengkapi dengan bintang-bintang penangkal petir bintang-bintang. Penangkal petir adalah batang logam yang dipasang di atas bangunan dan dirancang untuk menangkap muatan listrik dari petir dan menyalurkannya ke tanah, sehingga mencegah kerusakan pada bangunan itu sendiri. Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh Benjamin Franklin pada abad ke-18 dan tetap menjadi salah satu metode paling efektif untuk melindungi bangunan dari sambaran petir.